Halo Sobat Custom, selamat datang di channel Biz Custom. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebagiin ke kalian tips-tips bagaimana hal yang harus kita lakukan sebelum kita membeli motor second atau motor yang untuk dijadikan bahan untuk di custom. Tapi sebelumnya seperti biasa, klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Bantuin channel kita supaya semakin semangat memberikan tips-tips dan juga sharing tentang motor custom. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian gak suka. Share ke teman-teman kalian yang juga punya antusiasme sama di bidang motor custom. Gitu. Langsung ke pembahasan. Kalian pasti khawatir untuk membeli motor second karena takut rusak lah, takut nanti biayanya besar untuk perbaikannya. Nah, di episode ini kita akan sharing ke kalian supaya nggak ketipu ataupun supaya tenang sebelum membeli motor second gitu. Jadi tonton videonya sampai habis dan juga kalian boleh komentar kalau ada hal-hal yang terlewat, sekalian kita juga sharing sama-sama supaya tidak lagi takut untuk membeli motor second gitu atau motor tangan kedua, karena semuanya ada caranya untuk mengakalinya. Jadi di video ini akan kita bagi menjadi 3. Di video pertama harus kita lihat dulu surat menyurutnya. Setelah surat menyurat legal sudah jelas, yang kedua kita bisa melihat seperti apa bentuk motor ini, masih layak atau enggak, hanya dari luarannya aja itu udah bisa kita lihat. Nah, tapi yang ketiga harus kita pastikan nih dengan cara menghidupkan mesinnya. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar mesin, nggak perlu melakukan hal yang rumit. Kita bisa tahu kondisi motor ini masih bagus atau tidak, dan juga berapa estimasi apabila kita ingin memperbaiki kerusakan di suatu mesin di motor. Jadi pantengin videonya, langsung aja kita lihat apa-apa aja yang harus kita perhatikan sebelum membeli motor second atau bahan untuk di custom. Ayo kita lihat di sini. Ini dia. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi pembahasan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan bahas masalah surat menyurat terlebih dahulu. Jadi kalau kalian mau beli motor second atau motor untuk bahan jadi custom, ini adalah yang paling penting dalam yang harus kalian perhatikan lah, seperti itu. Yang pertama surat menyurat. Kalian pastikan dulu STNK dan BPKB-nya ada. Wajib itu. Kalau enggak ya enggak aman berarti motor itu. Nah, setelah STNK BPKB-nya ada, kalian lihat di STNK-nya nomor rangka dan nomor mesinnya apakah sama dengan yang ada di motor. Jadi kalau nomor rangkanya Tiger ataupun Scorpio itu ada di depan sini, di bagian dekat stang ini, yang di batangan ini itu ada nomor rangkanya. Nah, untuk di nomor mesinnya, kalau di Scorpio itu kalau nggak salah ada di kanan. Nah, di kanan di rengkes belakang ini yang bagian kanan. Kalau di Tiger ada di bagian kiri di rengkes bawah. Itu untuk nomor rangka nomor mesinnya. Kalau udah cocok, lanjut ke bagian tahun pembuatannya. Kalian lihat tahun pembuatannya sesuai nggak dengan yang di iklan. Apakah benar tahun 2004 misalnya. Kalau ini kan contohnya ini 2004. Benar nggak tahun 2004 pembuatannya. Nah, karena di tahun itu kalian bisa lihat spesifikasi dari motor itu. Nah, kalau di Scorpio sendiri tidak ada perubahan yang banyak dari setiap tahunnya gitu. Mau tahun 2004 atau 2010 dia udah hampir sama semua. Cuman beda aksesoris di bagian body-body atau di bagian bentuk dari lampu dan lain-lain. Nah, yang crucial itu adalah di bagian kalau kita pengen bahannya Tiger. Nah, karena kalau di Tiger itu ada perbedaan di pembuatan tahun 2005 ke bawah atau yang biasa disebut dengan Tiger 2000. Itu belum ada sistem ice-nya di mesinnya. Itu untuk yang Tiger 2000. Nah, sedangkan di Tiger Evo 2006 ke atas itu sudah ada sistem pendinginannya. Nah, ada kekurangannya lagi, tapi ada kekurangan untuk yang Tiger Evo. Kalau Tiger Evo itu pembuatannya udah mesinnya itu udah assembling di Indonesia, bahkan pembuatannya juga udah di Indonesia. Makanya kalau di bagian bloknya itu marknya biasanya AHM sudah, itu berarti sudah buatan Indonesia. Sedangkan kalau Tiger 2000 itu masih buatan Jepang karena marknya masih HM Honda Motor. Itu untuk perbedaan antara tahun pembuatannya. Nah, kalau udah dapat semuanya, tahun, nomor rangka nomor mesin, pajak juga diperhatikan karena pajak sekarang mahal banget. Nah, itu nanti masalah pajak kita bahas di segmen yang lain ya, di episode yang lain, karena panjang banget pembahasannya untuk pajak dan pengurusan surat menyurat di motor custom. Nah, selanjutnya kita lihat warna motornya. Karena ini berpengaruh nih, kalian misalnya pengen nge-custom warna motornya warna merah gitu. Kalau kalian pengen warna merah ya dicek dulu misalnya apakah bahannya warna merah ataukah warna sesuai dengan keinginan kalian gitu. Karena kalau tidak
Bentar, ada yang lewat. Ada yang lewat nih. Nah, kalau tidak, aduh lupa kan jadinya kan. Nah, jadi kalau tidak, misalnya kalian harus pengennya warna merah tapi bahannya warna hitam. Jadi kalian harus ngelaporin lagi ke Samsat, jadi repot kan. Jadi mendingan cari bahan yang sesuai dengan warna keinginan kalian gitu. Itu untuk di segmen pertama. Jadi di bagian pertama kita bahas masalah surat menyurat. Setelah itu lengkap, kita bahas ke bagian mesinnya nih. Nah kan mesinnya kalau misalnya ada yang hidup, kondisinya ada yang mati. Nah tapi kita bisa lihat dari kondisi mati terlebih dahulu. Ayo kita lihat kalau dari kondisi mati apa aja yang harus diperhatikan. Nah pertama yang harus kalian perhatikan pada saat ingin membeli motor bahan atau ingin motor second, kalian lihat nih di bagian bloknya. Apakah di bagian blok ini ada kebocoran oli. Nah biasanya kebocoran oli itu bisa disebabkan beberapa penyebab. Contohnya kayak sealnya yang bocor, atau mungkin karena dia jarang ganti oli. Jadi ada tendangan dari seher membuat bergesernya blok. Itu juga banyak faktor sama sekali. Jadi kalau kalian udah lihat itunya basah, ya kalian pikir-pikir lagi deh, karena itu lumayan juga pengerjaan dan juga biaya yang akan dikeluarkan gitu. Jadi kalau udah basah-basah itu nggak rekomendasi banget untuk kalian beli. Itu satu. Setelah itu kalian cek pengapiannya. Nah, kalau misalnya mesinnya dalam kondisi mati gitu kan, kalian cek ke pengapian. Di pengapian itu kalian bisa ambil kabel dari CDI atau bisa lihat dari spoolnya. Nah, itu nanti kalian bisa ajak mekanik atau kalian bisa lakukan sendiri untuk pengecekannya sendiri gitu kan. Diambil aja kabel dari CDI apakah kalian engkol ada apinya atau enggak. Itu untuk di pengapian. Overall itu kalau yang bisa kita lihat dari tidak hidup. Jadi diusahakan harus dihidupkan dulu tuh motornya, karena kalau nggak dihidupkan agak sulit juga untuk melihat apa aja yang ada kerusakan di dalam motor ini. Nah setelah itu yang kita lihat di luarannya terlebih dulu ya. Lihat juga di karbunya apakah ada kebocoran atau enggak. Itu kan bisa dilihat dari luar. Bagaimana kondisi overall dari mesinnya dan ada atau enggaknya dinamo starternya. Karena ini sangat krusial. Karena di spare part dinamo starter ini pertama memang agak sulit mencarinya. Contohnya kayak ada gigi di sini, gigi dinamo starter ini agak sulit mencarinya gitu kan, karena udah nggak ada jualannya, harus kalian cari cabutan atau apa gitu kan. Jadi usahakan semuanya masih lengkap di sini, karena kalau nggak ada partnya, pertama susah nyarinya, yang kedua jadi ribet nanti pada saat kalian untuk mengurus mesin-mesinnya. Usahakan semuanya masih lengkap itu. Dan lanjut kita ke bagian pada saat motornya hidupkan. Nah, jadi udah kalian lihat luarnya, kalian hidupkanlah motornya. Nah, ini adalah tipsnya pada saat kalian menghidupkan motor, apa-apa aja yang harus kalian perhatikan. Ayo kita lihat apa-apa aja yang harus kalian perhatikan ya. Kita hidupkan dulu motornya. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian mesin pada saat hidupkan, apa-apa aja yang harus dilihat kalau untuk menunjukkan bahwa motor ini dalam kondisi baik. Kalian harus cek dulu starter. Nah, starter ini sangat penting. Kalian biasanya kan motor tua itu akinya sudah soak atau apa, tapi kalian bisa mengakalinya untuk mengetahui apakah dinamo starternya hidup atau enggak. Kalian coba hidupkan aja gitu kan, selagi masih ada akinya. Ketika motor ini dipencet tombol starternya, itu akan ada bunyi klik. Nah, ketika ada bunyi klik berarti bisa dipastikan dinamo starternya masih jalan. Kemungkinannya paling aja hanya kerusakannya ada di batu apinya, atau kerusakannya hanya di bagian pelor starternya, dan itu nggak terlalu krusial gitu kan. Nah setelah itu langsung aja coba kita hidupkan. Apa-apa aja yang harus diperhatikan pada saat motor ini mau kita ketahui kondisinya gitu kan. Coba kita hidupkan dulu ya. Nah contohnya gitu kan, kalau motor yang baik hanya sekali engkol aja udah hidup biasanya gitu. Jadi kalian hidupkan apakah kompresi pada saat kalian ngengkol itu kompresinya masih padat atau enggak. Karena itu berpengaruh di dalam sehernya. Apakah kalau masih padat biasanya sehernya masih bagus. Kalian perhatikan pada saat digas akan timbul asap atau tidak. Kalau tidak berarti bisa dipastikan bagus gitu. Karena ciri-ciri motor yang kondisinya tidak baik menimbulkan asap pada saat motornya dihidupkan, karena 4 tak kan, kalau 2 tak memang asap gitu. Itu tuh yang step pertama, kalian lihat ada asap atau enggak. Kalau sudah terlihat tidak ada asap, kalian coba untuk tutup di bagian knalpot untuk mendengar suaranya. Nah ini ya kita tutup. Nah setelah kalian tutup, minta bantu kawan kalian dengar di sini apakah ada bunyi bantolan pada stang seher atau di sehernya. Jika ada berarti bisa kemungkinan sehernya sudah agak lobok gitu kan, berarti harus di oversize lagi atau harus dilemer lagi. Nah, atau yang lebih parah ketika ditutup bantolannya lebih kasar gitu kan, bisa jadi itu stang sehernya yang kena gitu. Nah kalau udah
dua-dua itu kena, agak besar ininya biayanya gitu kan, agak besar biaya untuk perbaikannya. Kalau misalnya lemer itu kalau tidak salah itu sekitar 500 ribuan, kalau untuk ganti stang seher bisa hampir 1 jutaan gitu karena lebih rumit pengerjaannya. Nah setelah itu kalian bisa dengar di bagian sini dalam kondisi mesin hidup apakah ada bunyi ngeretek gitu kan. Kalau bunyi ngeretek berarti bisa jadi rantai klepnya kena gitu. Itu adalah sedikit gambaran ketika rantai klepnya kena berarti harus diganti rantai klep gitu. Atau ketika motornya ngasep nih, kalau misalnya kalian dapat ngasep, udahlah nggak sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Banyak sekali kemungkinan yang terjadi ketika motornya ngasep. Pertama bisa jadi sehernya gitu kan, sehernya sudah harus di oversize gitu kan. Bisa juga botol klepnya yang bocor gitu kan, atau piano klepnya kena segala macam. Itu runtutannya banyak banget kalau udah ngasep. Jadi sangat tidak direkomendasikan membeli bahan motor yang kondisinya ngasep gitu. Jadi itu aja untuk di bagian mesin. Setelah kalian cek, kalian pastikan bahwa mesinnya sudah dalam kondisi baik. Jadi itu adalah tips-tips dari kita untuk kalian contoh atau kalian ikutin. Mungkin ada yang terlewat, kalian bisa komen di bawah kira-kira apa lagi buat menurut kalian yang bisa ngebantu untuk pada saat kita ingin mencari bahan motor. Nah itu dia tadi 3 bagian, 3 step yang harus kalian ketahui untuk memilih bahan motor atau motor second. Sama semua sih kecuali matic, nanti ada lagi lah kita kapan-kapan kita buat. Satu lagi nanti coba lihat di bagian knalpotnya, kalian coba polet terakhir ya, saya lupa tadi. Kalau hitam itu berarti kemungkinan cenderung olinya udah nyembur ke sana, berarti ada kemungkinan sehernya juga kena gitu. Itu hal simpelnya pada saat motornya mati. Oke itu aja ya, langsung lanjut ke studio. Nah itu dia tadi semua pembahasannya, clear kan? Jadi nggak khawatir lagi untuk membeli motor second. Jadi lakukanlah tips-tips ini sebelum kalian membeli motor second atau membeli motor yang akan kalian gunakan untuk di custom gitu. Kalau berguna videonya tolong bantu like. Jika kalian nggak suka ya diamin aja, nggak usah di dislike sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa juga kalau nggak suka. Dan terakhir permintaan saya, tolong di subscribe channel kita, bantuin channel kita makin berkembang, dan share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya kita makin semangat untuk berbagi tips dan sharing tentang motor custom di Biz Custom. Terakhir dari saya, majulah terus motor custom Indonesia, and as always, Biz. Mantap. Every brother that's caught in the crossfire, that's caught in the crossfire.